Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ta'allum wa ta'lim binafal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala ala al-huda wa nawina bidhalika itlaq qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinana wa ma 'alima Allah min salihin niyat anna Allah yadkhul niyatana fi niyatis salihin wa ja'alna min ahli al-'ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabbah wat tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Kita kemarin hari Kamis belajar sampai halaman 23. Itu baca halaman 23 nomor 5 Ustaz. Falah. Saya tidak bisa. Persiapan apa itu? Persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Oh, makna al-isti'dad. Al-isti'dad li syahr Ramadan. Baca nomor 1. 1. Menghilangkan seluruh pencegah turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Oke, dari tadi malam saya mau baca ini tidak bisa. Tapi setelah kamu baca baru paham. Oke. Menghilangkan seluruh mencegah, ya kan? Cegah. Artinya kita harus siap-siap dari dalam dari diri atau dari dalam diri sendiri. Artinya apa? Kalau ada dosa yang sering lakukan harus kamu berhenti. Kalau ada penyakit hati dari fulan harus kamu maafi, harus itu. Itu kadang-kadang itu sebab tolak puasa bulan Ramadan. Ya, walau kamu puasa bulan Ramadan tapi masih ada sifat seperti itu, maksud sebelum bulan Ramadan datang kamu harus siap-siap dari sebelumnya bersihin salah-salah yang seperti itu. Mungkin di sini kasih beberapa contoh, tapi hasilnya atau ringkasnya, kamu dari awal bisa menghilangkan kotor yang di dalam hati kita. Fadilahnya atau ada beberapa hadis Allah Ta'ala melihat ke hati orang, setiap orang atau hamba Allah Ta'ala di 5 malam, satu malam itu malam nisfu min Sya'ban, malam pertama dari Rajab, malam pertama dari Ramadan. Dari bulan Ramadan itu masuk malam pertama sebelum mereka puasa, sebelum Allah Ta'ala melihat ke hati hambanya. Hatinya bagaimana? Kalau hatinya baik artinya ada bantuan dari Allah Ta'ala, dia bisa melakukan ibadah, puasa, zikir yang perbuatan di bulan Ramadan. Kalau hatinya enggak, na'udzubillah, dia masih mencaci maki, dengki, masih musuhin orang muslim atau mukmin, itu Allah Ta'ala tidak turunkan atau kasih rahmat kepada orang tersebut. Jadi kita harus menghilangkan sebab-sebab seperti itu. Bagaimana caranya? Itu sekarang kita di zaman sosial media, sekarang di zaman HP, sekarang di zaman apa namanya ini teknologi yang baru. Saya sudah pernah salah sama fulan, bisa telepon, assalamualaikum, apa kabar, gimana kabar, saya minta maaf kemarin saya seperti itu aja. Kirim chat sama orangnya, tapi jangan chat yang umum biasa. Biasa ada chat yang umum itu kirim sampai 2000 orang atau kontak yang ada di HP-nya. Saya lihat ini bukan maksud saya, Allahu a'lam maksud siapa. Tapi kalau ada dalam cara yang bagus, yang baik. Assalamualaikum Falah, gimana kabar? Maaf saya kemarin salah sama kamu, minta maaf ya. Ini bisa terima. Tapi kalau saya bilang Assalamualaikum wahai guys atau teman-temanku, besok bulan Ramadan ya, saya minta maaf, mereka lihat ini biasa. Kan enggak, kalau ada sesuatu atau di antaramu sama teman seperti itu, kamu harus caranya bagus, baik. Bisa datang ke dia, bisa, boleh. Dia tetanggamu, bisa. Kamu datang sebelum Ramadan. Dia keluarga atau orang yang keluargamu atau kerabat, bisa silaturahim. Itu biar hilang semuanya. Jadi kamu siap-siap puasa bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak niat yang solehah. Niat yang solehah. Di bulan Ramadan kamu kenapa puasa? Niat kamu apa? Saya mau ikut perintahan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Ini bagus.
Tapi niat kamu, saya mau bersihin hati saya mau jadi hamba yang dekat, saya mau jadi dekat Nabi Muhammad SAW, saya dapat surga yang paling itu. Kasih niat. Saya mau bahasa Indonesia bilang apa, tabungan untuk anak saya, bisa kita baca di surat Al-Kahf. Amma al-jidar fa kana li ghulamaini salihain wa kana abuhuma salihan. Dalam riwayat hadis itu kakek nomor ke-7 itu harta yang di bawah dinding apa itu? Dinding ya kan? Dinding atau ya Syekh, dinding. Ya, di bawah dinding itu yang Sayyidina Al-Khadir perbaiki itu kakek nomor 7. Berarti ada manfaat dari amal atau perbuatan dari keluarga, ayah atau ibu. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW ada berapa orang masuk surga, dia ahli surga. Mereka tanya, keluarga kamu di mana? Dia nangis, atau Allah Ta'ala tanya sama dia, keluarga kamu di mana? Dia bilang, keluarga kamu, dia tanya Allah Ta'ala, di mana keluarga saya? Bilang sama dia, derajatnya tidak seperti kamu. Di surga tapi bukan seperti kamu. Bilang, wahai Tuhanku, saya kerja atau amal berbaik itu untuk saya dan keluarga. Wah, ini ada manfaat. Berarti kita harus kasih niat-niat yang tinggi. Jangan ikut aja, itu bahasa Indonesia bilang ikut-ikutan ya kan? Ikut-ikutan ya. Besok Ramadan sudah ikut Ramadan. Besok Ramadan selesai aku lega, alhamdulillah sudah. Enggak. Harus ada niat yang bagus. Yang ketiga, menjadikan bulan Ramadan Ya, betul. Baca. Menjadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih banyak pahala amalannya dibandingkan dengan bulan Ramadan yang telah yang sebelumnya. Oke, tahun kemarin bagaimana? Saya tahun kemarin Syekh tidak bisa kecuali 1 khatam 30 hari. Tahun ini bisa lebih atau tidak? Saya kemarin ikut tarawih mereka tapi sedikit aja, ada berapa waktu saya masih di jalan. Bisa usaha biar kamu datang sebelum tarawih atau tidak? Saya kemarin juga sedekah bisa keluar ini aja. Alhamdulillah, padahal rezeki saya lumayan cukup. Bisa tahun ini tambah atau tidak sedekah. Seperti ini sedikit sampai jadi lebih afdal dari tahun kemarin. Oke, yang keempat. 4. Menjauhi teman-teman yang membuat dirinya malas atau mencegah dalam melakukan ketaatan. Oke, ini lihat. Ini juga yang kita harus perhatian. Kadang-kadang itu saya baik. Banyak teman kita lihat fulannya baik. Fulan, Masya Allah baik. Tapi karena dia duduk sama fulan yang tidak baik, jadi rusak. Jadi di bulan Ramadan mulai jauh dari mereka. Oke, kenapa? Karena syaitan dalam riwayat sudah diikat. Kita kemarin sudah diikat ya kan. Jangan kamu temanin orang manusia yang dia amalnya atau perbuatannya atau kerjaannya seperti syaitan. Kita baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati itu jin, wan nas itu manusia. Dari jin dari manusia. Berarti kamu harus cari teman yang baik. Oke. Berikutnya, dan hukum berpuasa. Ahkamus siyam. Oh, masih ada. Menghindari majelis apa? Menghadiri majelis ta'lim. Menghadiri majelis ta'lim. Insyaallah kita buka di bulan Ramadan At-Tibyan. Seperti waktu ini kita belajar At-Tibyan, buku At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Itu adab-adab bagaimana kita, adab kita, akhlak kita ma Al-Quran, cara baca, cara duduk, cara itu, ini semuanya. Insyaallah ini mungkin satu majelis. Jangan kamu lihat Syekh Faisal aja, saya mau sama Syekh Faisal. Enggak. Ilmu itu bukan khusus Syekh Faisal. Yang penting menghadiri majelis ta'lim. Bisa hadir langsung itu lebih afdal. Tidak bisa langsung, saya tidak bisa karena saya kerja ba'da subuh mau berangkat kerja. Ya oke, hadir lewat Zoom. Mungkin ada fulan, mungkin ada fulan. Berapa ulama, berapa masyayikh
sudah ada live. Bisa kamu hadir. Jangan kamu duduk dari ba'da subuh sampai nunggu siap waktu berangkat pakai apa video, lihat video itu di Instagram atau di sosial media ya, isi waktu aja. Enggak. Isi waktu dalam ta'ah. Kalau tidak bisa hadir majlis ta'lim, baca zikir. Oke. Hukum berpuasa. Ini hukumnya umum. Biar kita paham gimana kita bilang hukum berpuasa. Hukum berpuasa itu ada 4 sebagi berikutnya. Yang pertama wajib. Puasa yang wajib itu. Sekarang dia mulai sama yang wajib. Wajib ya Syekh, kita tahu wajib Ramadan aja. Enggak. Betul. Ini yang pertama, puasa bulan Ramadan itu wajib. Terus ada wajib lagi, ya puasa qada. Puasa qada wajib. Saya waktu di bulan Ramadan sakit atau ada alasan yang syariah kasih izin boleh buka puasa. Berarti kalau mau qada itu wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Puasa kafarah seperti kafaratul dhihar, kafarah ada berapa kafarah? عندكم شو اللي يكلمون؟ لأنكم بترد الباقي. Kafarah yang kedua itu, yang ketiga puasa kafarah. Ada kafarah kafaratul yamin. Bahasa Indonesia apa? Bersumpah. Kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Ada kafaratul dhihar. Enggak tahu orang Indonesia itu, orang Arab di Indonesia ada atau tidak. Tapi kafaratul dhihar itu hasilnya yang bilang sama istrinya, saya tidak mungkin tidur sama kamu atau kamu jadi seperti ibu saya. Ini namanya kafaratul dhihar. Katanya seperti itu. Itu tidak mungkin, tidak boleh tidur atau jima sama istrinya sampai dia bayar kafarah. Itu hukumnya berat sekali. Sama orang yang di kafaratul puasa. Kalau yang buka puasa dalam cara jima, bukan itu dia langsung sama istrinya jima, itu ada kafarah puasa 60 hari atau it'am 60 miskin. Nah, itu macam puasa namanya wajib. Kenapa? Kalau sudah wajib kafarah, apapun kafarah, kafaratul yamin, kafaratul dhihar, kafaratul puasa itu, kalau mulai puasa artinya harus kamu sampai selesai. 60 hari, 60 hari. Puasa sumpah itu, bersumpah itu 3 hari, berarti kamu tidak boleh buka puasa ini karena puasa jadi wajib. Oke, masuk di puasa yang wajib. Mudah-mudahan jelas ya, Falah ya. Oke, berpuasa sebagai ganti dari pembayaran hutang. Bayaran hutang. Itu hutang akhwat, ibu-ibu, atau juga yang tadi kita contoh. Puasa sebelum salat sunnah istisqa. Itu kapan jadi wajib? Kalau raja. Kalau raja atau khalifatul muslimin suruh jamaatul muslimin besok bahasa Indonesia namanya apa istisqa itu? Tidak ada hujan, namanya apa? Salat kemarau. Hah? Kemarau, Syekh. Kemarau. Itu sunnah imamul muslimin atau khalifah suruh rakyat harus puasa 3 hari. Kalau dia suruh jadi puasa wajib. Syekh, tapi kita tahu presiden kita orang ya jangan itu. Dia suruh kamu puasa. Ya, ini biar kita paham agama. Oke. Puasa sebelum salat. Terus yang ke-6 puasa nazar. Nazar. Ya, nazar itu saya nggak tahu orang Indonesia tahu atau tidak, tapi biasa nazar itu dalam riwayat hadis innama hiya ibadatun tustakhraju minal bakhil. Itu ibadah keluar dari orang yang pelit. Kenapa pelit? Dia bilang, wahai Tuhanku, kalau kamu sembuhin anak saya puasa 3 hari. Artinya dia kayak seperti bayar, kasih ini saya bayar dapat ini. Itu tidak, itu makruh. Makruh apa? Nazar. Tapi kalau sudah bilang seperti itu wajib puasa. Saya bilang
nadartu lillahi puasa 3 hari. Untuk apa? Untuk biar anak saya menang di kuliah atau di sekolah. Sudah jadi wajib. Harus kamu puasa. Tapi Syekh kamu tadi bilang itu an-nadhr makruh. Nadar itu makruh. Tapi kalau sudah kamu keluarin, puasa-puasa. Anak saya sakit tadi malam. Itu kasihan ibu saya. Ibu saya orang seperti itu. Dia rasa, tapi waktu saya duduk sama dia rasa ibadah yang paling mulia itu puasa. Jadi kalau dia lihat anak atau kadang-kadang sapi dia. Kalau dia punya sapi, kalau sapinya sakit, kadang-kadang nazar tu lillah 3 hari biar sembuh atau untuk sapi saya sembuh. Ya Allah, boy, kenapa dia itu ibadah yang paling mulia? Ini bagus, tapi juga harus kita berani. Hukumnya apa? Kalau kamu nazar 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, ini wajib. Jadi masuk di puasa yang wajib. Oke. Puasa yang sunnah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu puasa apa? Yang disunnahkan setelah 1 tahun sekali itu bisa 1 tahun sekali kita bisa tahu 6 min Syawal, bisa tahu Arafah, bisa tahu Asyura, Tasu'a, ya kan? Itu yang di dalam 1 tahun 1 kali. Oke. Puasa yang disunnahkan sebulan sekali. Seperti 3 hari, 13, 14, 15. Seperti 3 hari asud yang hitam. Ada 3 hari bir, putih. Ayyamul bir. Ayyamul bir itu 13, 14, 15. Kapan? Kenapa mereka bilang bir? Bir itu artinya putih. Putih ya kan? Putih. Karena bulannya full ya kan? Bisa. Ini kita di sini apa? Kota tidak tahu. Tapi kalau kita keluar ke kampung bisa tahu oh gimana. Oke, ada lawannya yang hitam. Itu tidak ada bulan. Tidak ada cahaya bulan. Kapan itu? 8, 28, 29, 30. Bisa. Namanya ayyamus sud. Itu bisa masuk. Senin dan Kamis. Hari Senin Kamis. Oke. La ilaha illallah. Puasa yang disunnahkan seminggu. Tadi itu sebulan. Ini sekarang di seminggu. Senin dan Kamis. Atau juga puasa Daud alaihi salam. Masuk juga sunnah. Puasa Daud 1 hari puasa, 1 hari buka. 1 hari puasa, 1 hari buka. Ya, astagfirullahaladzim. Oke, la ilaha illallah. Puasa makruh. Seperti apa? Puasa pada hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Minggu saja. Itu makruh. Tapi Syekh saya ada qadha. Ya, ini masalah lain. Masalah qadha ada sebelumnya, ada setelahnya. Jangan kamu pilih hari itu aja. Mungkin ada yang bilang, wah Syekh kenapa itu makruh hari Jumat? Ya, ini Idul Muslimin, mingguan. Ijazah hari apa? Id lebaran ya kan, lebaran muslimin mingguan. Jadi tidak boleh puasa di 1 hari aja. Syekh saya ada qadha, tapi masih ingat Syekh tinggal hari ini Sabtu atau Minggu. Besok Ramadan mau datang atau itu. Ya kita bilang qadha itu qadha wajib. Tapi ini masalah yang puasa sunnah. Jadi makruh kalau kamu pilih hari Sabtu. Jumat, Sabtu, Minggu. Terus Sabtu, Syekh kenapa Sabtu? Ya, Idul Yahud. Itu libur orang Yahudi ya kan? Minggu orang Nasara ya. Jangan kamu pilih hari ya. Kecuali kalau kamu puasa sebelumnya dan setelahnya. Sebelumnya 1 hari atau setelahnya 1 hari. Saya mau puasa hari Khamis, Jumat, Syekh. Boleh. Terus saya mau puasa hari Jumat. Saya belum tahu hukumnya. Tapi setelah puasa, saya tanya sama Syekh Faisal. Syekh Faisal bilang, boleh puasa hari Sabtu. Biar keluar dari hukum makruh. Oke. Sebab yang kedua itu, Ustaz. Coba baca, bantu. Sebab dimakruhkannya. Sebab dimakruhkannya berpuasa pada hari-hari tersebut adalah A. Puasa pada hari Jumat saja hukumnya adalah makruh
karena dikhawatirkan dapat melemahkannya dalam mengerjakan amalan-amalan yang seharusnya dilakukan pada hari Jumat. Iya, ini juga salah satu juga. Ini kita bilang, tapi orang Indonesia sudah masih tetap karya ini. Masya Allah, orang aktif. Kita di orang Arab sudah libur, hari Jumat libur. Jadi kalau kita bilang khawatir di sana, ya yakin benar. Karena dia libur, mungkin tidur, mungkin itu tambah itu tidak mau. Ini satu juga zaman dulu Jumat saya ketemu beberapa orang yang masih tua, mereka bilang kita sampai 2 jam, 3 jam pergi ke salat Jumat. Karena mereka ikut ikut madhab Imam Syafi'i, Jumat harus di dalam kota, di tempat yang besar itu. Tidak mungkin masjid kecil. Di sini saya lihat ada masjid kecil, ada di sebelahnya masjid kecil, mereka bikin Jumat. Ya, padahal kadang-kadang masuk masjid itu waktu imam masuk khutbah, mereka masih belum sampai 40. Ya, walhasil itu salah satu salah satu sebab yang kita bilang sebabnya makruh. Mereka jalan-jalan. Saya ketemu beberapa orang tanya, dia bilang wahai anakku, kita salat subuh langsung berangkat mau salat Jumat di kota atau daerah lain. Tempat kita itu gunung. Wah, ya Allah, dari salat subuh terus maghrib baru sampai. Makan siang, makan itu dia salat, setelah salat balik lagi, pasti di masjid ketemu berapa orang, ketemu berapa itu, mereka undang dia yang dekat. Ayo kita silakan sama kita makan, ini biasa aja. Itu sampai tahun berapa itu? 20, 40 tahun ya. 40 tahun dia bilang baru kita bikin Jumat di tempat kita. Jumat yang pertama di Masjid Fulan. Ini sudah daerah sendiri. Juga mereka salat di situ. Ini sekarang enggak di satu kampung ada masjid jami'. Ini nanti kita belajar juga i'tikaf harus di masjid jami' yang ada Jumat. Kalau masjid tidak ada Jumat itu tidak boleh, itu i'tikaf biasa aja. Tapi kalau mau i'tikaf yang di akhir Ramadan atau di bulan Ramadan, i'tikaf yang benar seperti Rasulullah, itu masjid harus masjid jami'. Yang kedua B, puasa pada hari Sabtu saja atau hari Minggu saja hukumnya adalah makruh karena orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu sedangkan orang-orang Nasrani mengagungkan hari Minggu. Ya, ini Edo mereka itu tidak boleh. Kalau kita puasa berarti saya setuju sama mereka, tidak boleh. Oke, ini ada riwayat hadis la yasum ahadukum yaumal jum'ah. Ini Rasulullah kasih tahu di riwayat Al-Bukhari, jangan puasa hari Jumat kecuali kalau ada satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. La tasumu yaumas sabt illa fi maftarada alaikum. Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang wajib seperti puasa seperti itu. Okay. Haram, puasa haram seperti apa? Orang istri tanpa izin suami. Ini haram tapi sah. Haram tapi puasanya sahih. Tidak boleh haram. Tapi puasa kalau dia puasa, ya puasa sudah. Jadi sahih. Bagaimana haram sah? Haram karena suami tidak kasih izin. Tapi harus suami kasih. Itu kalau dia tidak izin dari suami. Ya kenapa? Itu ulama biar kita paham hak suami. Mungkin suami minta sesuatu dari istri, minta tidur atau ada satu yang seperti itu. Dia tidak bisa, tidak boleh. Tapi ini haram, harus dia izin. Sampai ada berapa salihat, berapa tabiat sebelum dia puasa bilang sama suami. Kalau mau apa-apa ya bismillah silakan, saya mau puasa. Ya bilang ayo silakan puasa. Kalau enggak, bilang enggak sudah. Tapi kalau dia keras kepala, itu derhaka namanya bahasa Indonesia kan, lanjut aja sampai maghrib. Puasanya sah, tapi haram. Ya, banyak ini akhwat ntar nanti tanya-tanya. Saya hari ini tidak mau terima tanya. Karena tim kita hari ini banyak ikhwan, saya berani. Setiap hari saya tidak bisa tolak karena tim. Setiap hari timnya ibu-ibu.
Oke. Yang kedua, haram dan tidak sah, yaitu terjadi pada 5 masalah. Puasa pada hari raya Idul Fitri. Itu haram juga tidak sah. Tadi haram, sah masuk. Ini tidak sah. Hari raya. Itu sudah karena Rasulullah kasih tahu atau melarang kita puasa di hari raya Idul Fitri. Juga hari raya Idul Adha. Terus Syekh, kita di sini kadang-kadang pemerintah bilang lanjut puasa, fulan bilang ya tidak boleh puasa, sudah lebaran. Kita ikut siapa? Ikut yang bilang ru'yah. Yang pakai ru'yah itu kita ikutnya. Pemerintah atau lainnya. Tapi biasa saya lihat di Yaman, di sini juga mungkin. Di sini mungkin pakai ru'yah ya kan? Biasa. Itu yang paling dekat. Berarti Syekh tidak boleh kita ikut orang yang hitung-hitungan. Ini syariah mudah. Syariah itu dia bantu atau Allah Ta'ala kasih syariah biar bantu hambanya. Kasih ikut cara yang mudah. Cara yang mudah apa? Kita tidak lihat bulan Ramadan, sudah jangan puasa. Oh terus Syekh besok lihat bulannya ini sudah anak 2 hari, ke orang Arab bilang sudah lahir 2 hari. Ya itu kemarin sudah lewat-lewat. Terus kalau kita lanjut, terus di akhir Ramadan kita lihat hilal Syawal. Kita puasa berapa hari? Syekh baru 28. Ya, harus kita qada. Harus kita qada. Kalau tidak sampai 29. Tapi kalau enggak sudah 29 kita ketemu ya sudah cukup. Jadi 29 atau 30. Tapi kalau enggak itu 1 tahun saya masih ingat di Yaman mereka ikut Arab Saudi bilang puasa. Bilang tidak boleh puasa. Oke. Atau bilang puasa, mungkin puasa. Walhasil akhirnya akhir bulan jadi 28 aja. Karena hilal Syawal sudah muncul. Mereka lihat hilal Syawal. Ya, 28 berarti hakumah pemerintah suruh kita puasa 1 hari. Ini juga masuk di puasa yang wajib. Itu kalau tidak sampai 29. Tapi kalau sudah 29, walau kita dari awal bulan lihat ini ada 1 hari. Oke, la ilaha illallah. Jadi Idul Fitri yang jamaatul muslimin, seluruh jamaah yang banyak. Oke, puasa Idul Adha itu yang 10 Dzulhijjah, haram juga puasanya. Oke. Apalagi? Puasa pada hari At-Tashriq. Kita tahu 11, 12 berarti dari 10 Dzulhijjah sama yang berikutnya. Dzulhijjah itu Idul Adha sama 11, 12, 13. Ini 3 hari juga. Jadi 4 hari ya. 4 hari. Yang pertama Idul Adha. Itu namanya sendiri. Yaumun Nahri. Yaumun Nahri. Atau Idul Adha. Itu harinya sendiri. Kita hitung setelah Idul Adha. Hitung 3 hari. Yang berikutnya. Namanya Ayyamut Tashriq. Tidak boleh. Ini semuanya dalilnya ada. Hadisnya tapi kita belajar apa? Dalilnya semuanya ada di sini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak waktunya cukup. Selesai, bukan cukup. Ya. Berpuasa pada bertanahan bulan Sya'ban. Pada hari Syak. Oke. Itu apa? Ini masuk apa ini? Masih ada, belum selesai. Puasa pada hari apa? Tashriq, terus 4. Puasa setelah apa, Ustaz? Setelah pertengahan bulan Sya'ban dari hari bulan setelah bertanahan. Itu untuk orang yang mau tatawwu', mau nafilah. Yang baru. Saya mau puasa Senin Kamis, baru dapat hijrah. Ya, ini lihat nanti kita belajar hukumnya.
saya mau puasa aja biar siap-siap bulan Ramadan. Kalau kamu mau, enggak, mulai dari sebelumnya, dari sebelum 15 Sya'ban, karena ada hadis, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah bertanahan bulan Sya'ban, jangan kamu puasa. Dan haram puasa hari syak. Syak itu yang zaman dulu. Zaman dulu mereka ragu. Ini Ramadan atau tidak. Ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang Ramadan. Ada yang... Di antara mereka itu namanya Yaumus Syakki. Untuk jamaatul muslimin. Kalau seperti pemerintah tidak kasih tahu. Jadi kita ikut siapa sekarang. Tapi sudah pemerintah bilang enggak besok sebelum Ramadan. Sudah ini bukan hari syak. Walau ini sekarang seperti kita bilang jamaah fulan bilang kita hitung besok masih Sya'ban atau besok sudah masuk Ramadan. Pemerintah bilang tidak. Jadi bilang saya puasa aja biar apa namanya ini kalau sudah bulan Ramadan. So kalau tidak ini namanya Yaumus Syak. Tidak boleh puasanya haram. Hadisnya man sama yaumus syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa puasa hari syak itu dia durhaka. Durhaka ya? Menentang sih. Menentang syariat atau maksiat itu. Artinya orang bermaksiat itu. Tidak ikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga setengah Syawal. Terus Syekh saya biasa dari sebelum Ramadan, dari sebelum Syawal, saya alhamdulillah puasa Senin, Kamis. Ya, itu tidak masuk. Saya puasa 3 hari. Setiap bulan kita bilang 13, 14, 15. Oke, mau lanjut lagi? Boleh. Syekh saya punya qada dari kemarin belum hutang, belum bayar hutang. Ya, boleh. Saya apa namanya ini puasa saya setiap hari, 1 hari, 1 tidak. Ini masih boleh. Itu untuk orang yang belum pernah atau yang mau latihan atau belajar puasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktunya sudah cukup. Tapi masih banyak yang kita mau jelaskan. Sudah cukup sampai sini ya. Wallahu a'lam bishawab.